Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, di pagi hari ini kita akan masuk dalam doa pagi, dan dalam kesempatan indah di pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Mari kita mulai dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 bait yang pertama. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Kita mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih dan setianya. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menaungi saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama kembali bernyanyi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 16 bait 1 dan bait yang kedua. Kekali semesta, umat-Mu tolonglah, memuji-Mu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan putra, mohon dengarkanlah yang berseru, sabda-Mu jadilah, Roh-Mu turunkanlah, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi hari pemberian-Mu. Kami boleh bangun pagi-pagi merasakan cinta kasih-Mu, Engkau menghangatkan kami dengan kasih anugerah kemurahan-Mu. Hari ini kami bersama-sama di pagi hari datang kepada Tuhan. Kami ingin mempersiapkan diri kami dalam kami akan masuk dalam undangan perjamuan-Mu Tuhan. Untuk itu kami memohon Tuhan melayakkan kami. Buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, Sang Sabda yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, kita ambil dari Injil Yohanes
pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca mulai dari ayat 21 sampai ayat yang ke-32. Demikian. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita akan baca dari ayat 21 sampai 32. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Demikianlah yang berbahagia kita semua yang mau mendengarkan sabda Tuhan serta melihara dalam hidupnya hari demi hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup seseorang dikuasai oleh apapun, dia tidak mempunyai kebebasan. Dia terikat, dan karena keterikatannya itu membuat dia tidak bisa lagi mempunyai hubungan yang baik dengan hal yang lain. Apalagi kalau keterikatan itu dengan roh kegelapan, dengan iblis. Begitulah yang terjadi dengan Yudas Iskariot. Padahal dia adalah seorang murid Yesus. Dan tidak hanya itu saja, dia pasti orang kepercayaan juga di antara para murid. Sebab dia juga diberi kekuasaan
tanggung jawab atas kas atau keuangan. Karena keterikatannya yang demikian itulah sampai dia tega menyerahkan Yesus, panutan dan gurunya, kepada orang lain untuk dibunuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keterikatan Yudas Iskariot begitu dalam, sehingga dia tidak bisa lagi memikirkan hal yang baik yang pernah diterimanya dari Tuhan Yesus. Dia tidak mengingat lagi nasihat dan pengajarannya. Dia tidak bisa mengingat lagi segala kasih, kemurahan yang diberikannya kepadanya. Dia tidak bisa mengingat lagi kedekatan hubungan antara mereka. Begitulah dalam perikop kita ini, Tuhan membuka apa yang akan dilakukan Yudas Iskariot itu kepada murid-muridnya yang lain. Meski Tuhan kemudian memberi penjelasan, namun toh orang lain pun juga tidak tahu. Keterikatan tentu membuat seseorang masuk dalam jerat, terlebih keterikatan dengan roh kegelapan. Dia tidak bisa lagi melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berharga, apa yang mulia. Namun karena itu adalah hasil pilihan Yudas Iskariot, maka Tuhan Yesus pun menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan dan tanggung jawab Yudas Iskariot. Begitulah kemudian setelah pertemuan dengan para murid, Yudas Iskariot pun pergi dan mengadakan kesepakatan jahat dengan orang-orang yang dikuasai juga oleh si jahat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, setiap orang pasti mempunyai keterikatan dengan apa saja. Namun ketika keterikatan itu dengan si jahat, maka pastilah tidak ada yang baik yang ditunjukkannya. Oleh karena itulah sejak semula Tuhan mengikat perjanjian dengan umat miliknya, juga dengan kita. Namun apakah ikatan perjanjian antara kita dan Tuhan itu lebih kuat dengan ikatan yang lain? Itu adalah keputusan kita bersama. Namun kita tahu Tuhan telah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, juga kepada Yudas dan murid-muridnya, juga kepada kita dan semuanya. Apa yang menjadi pilihan kita? Dan apa yang menjadi risiko? Kita tentu yang menanggungnya sendiri.
Hari ini kita akan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus tanggal 4 nanti. Dan ada juga di Pantan-Pantan yang kita jadwalkan tanggal 11. Mari kita bersama-sama menimbang, kita merenungkan, kita menguji diri dengan siapa dan dengan apakah keterikatan yang ada pada kita. Dan jikalau selama ini kita terikat dengan hal-hal di luar Tuhan, baiklah kita meninggalkannya. Sebab kita tahu perjamuan kudus adalah perjamuan yang diberikan oleh Tuhan untuk orang-orang yang sudah baptis dan sidi dan yang layak. Mari kita bersama-sama, jikalau ada selama ini keterikatan kita dengan yang lain, kita pun juga mengaku dosa kita, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Kami datang kembali, persiapkanlah hamba-Mu Tuhan, dan ampuni hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk boleh ambil bagian dalam undangan perjamuan-Mu, hingga perjamuan kudus boleh menjadi berkat, supaya kami kembali lebih giat dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berserah. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi kembali dari Hitung Jemaat nomor 413. Bait yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kembali kepadamu. Perkenankanlah kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa menyerahkan diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami, segala yang Tuhan berikan pada kami, yang semuanya adalah milik-Mu. Biarlah itu boleh melayani kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan bagi kami dan seisi rumah kami, dan juga dengan seluruh hidup kami. Hari ini kami bersama juga berdoa untuk setiap harapan, kerinduan kami. Tengoklah hati kami Tuhan,
Dan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Hari ini kami juga berdoa untuk persekutuan gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, juga yang ada di Jemaat Madiun ini. Kasih, kemurahan, kebaikan, cintamu, biarlah boleh menopang dan menghidupkan kami, sehingga kami dihidupi oleh segala yang terbaik dari rencana dan kehendak-Mu, Tuhan. Karena itu kami serahkan segala kegiatan kami, persekutuan kami, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan juga Dioswo. Kami percaya kasih Tuhan semakin mengikat hati kami, sehingga kami boleh saling melengkapi, kami saling mendukung, kami saling mendoakan, kami saling mengampuni. Dengan begitu, persekutuan kami, gereja kami semakin hidup, karena Tuhan berkenan hidup di dalam kami. Kami serahkan segala kegiatan, juga pembangunan pastori, Tuhan menyertai dengan berkat. Kami serahkan juga ya Tuhan kehidupan kami di antara sesama kami di bumi kepunyaan Tuhan di negeri ini. Meski kami diperhadapkan dengan tantangan intoleransi, radikalisme, dan tantangan perpecahan, persatuan, kami percaya kasih Tuhan mengikat kami orang percaya. Terlebih kami baru dikejutkan oleh bom yang terjadi di Makassar, yang menorehkan tinta hitam dalam sejarah kebersamaan kami di negeri ini dengan sesama kami. Biarlah kami Tuhan mampu mengampuni mereka. Kami menyerahkan negeri ini dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Biarlah negeri ini boleh melihat keadilan, kebenaran, dan juga damai sejahtera di negeri ini. Terlebih mereka boleh melihat Tuhan dan mengenal-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan kurang beruntung, mereka yang kekurangan, kesusahan, mereka yang ada dalam pergumulan, juga yang sakit. Kami menyerahkan Tigarati yang di Ponorogo, Daru. Kiranya kasih, penyertaan, kekuatan, kesembuhan Tuhan berikan. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain, satu persatu Tuhan menopang, menguatkan, menyembuhkan. Di tengah masa-masa pandemi, ialah kami berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha melakukan yang terbaik, melakukan protokol yang sudah ditetapkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami akan mengakhiri doa dan persiapan perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami berharap akan berkat-Mu. Kasih,
karunia, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus hadir memenuhi hidup kami sepenuhnya mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, doa pagi dan persiapan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang mempersiapkan setiap hati yang merindukan kasih dari Tuhan. Demikian, salam patung hilang.